fillah, azanillah wa iyyakum. Pada pertemuan tadi kita sudah menjelaskan sepintas tentang mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Maka dari segi tulisan, insya Allah mudah untuk dikenal. Jadi kalau bagi yang tidak memahami bahasa Arab dengan baik, itu biasanya bingung membedakan kalau mad wajib muttasil ini kan mad asli atau mad tawbi bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau mad wajib muttasil, ya. Sementara kalau yang mad jaiz munfasil itu bertemu hamzah bukan dalam satu kata. Lalu untuk bisa membedakannya, kalau di mushaf internasional atau mushaf cetakan Timur Tengah itu kalau misalkan mad wajib muttasil ini hamzahnya seperti ini, ya. Jadi mad jaiz mad wajib muttasil hamzahnya ini seperti ini, ya. Tidak ada bantuan alif, ya. Maksudnya hamzah ini dia berdiri sendiri, betul. Tidak ada bantuan alif seperti ini. Tidak ada di atas alif, tidak ada di bawah alif, ya. Nah, seperti itu. Jadi dia seperti apa? Dia hanya di atas seperti ini aja. Tidak ada bantuan alifnya. Kalau yang mad wajib muttasil. Sementara kalau yang mad jaiz munfasil, dia itu ada bantuan alifnya seperti ini. Ya. Jadi ada bantuan alif. Nah, nanti dia alifnya itu bisa bisa seperti ini atau bisa hamzahnya itu di bawah. Ya. Intinya dia ada bantuan alifnya. Kalau untuk mad jaiz munfasil. Yang jadi pertanyaan, ya, bagi pemula itu, contoh misal di kalimat ini, kalimat, ya, nah, di kalimat ini, ya, haula, ya, ya, haulai. Kalimat haulai. Nah, pertanyaannya, untuk yang hau ini, ya, ini tidak ada bantuan alif seperti ini, ya, tidak ada bantuan alif, ya. Sementara di haula, haunya itu dia sebenarnya itu mad jaiz munfasil, ya, walaupun dia ini tidak ada bantuan alif. Ya, atau misalkan, ya, kalau dikatakan dia ini seperti di dalam satu kata, ya kan? Seperti di dalam satu kata, ya. Kok dia dikatakan mad jaiz munfasil? Ya, jawabannya karena ini, ya, kalau kita masuk ke dalam pembahasan bahasa Arab, ini namanya dikatakan, ya, ya, dia masuk pada al-harf, ya, al-harfu, ya, allati, ya, al-harfu allati tuntok, ya, tuntoku, ya, wala tuktab. Nah, jadi ini masuk kepada pembahasan al-harful lati tuntoku wala tuktab. Jadi di sini sebenarnya, ya, di sini itu ada mat, ya. Ada mat di sini, dan dia matnya itu
mat tabi'i. Sini. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Sebenarnya ini hamzahnya ini di luar kata sebenarnya. Nah, jadi yang yang harus kita pahami adalah ha ini adalah mat jaiz munfasil, bukan mat wajib muttasil. Jadi ini asalnya begini. Ya, kalau ditulis dengan tanpa huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis, ya. Ya, kalau ditulis dengan tulisan yang aslinya begini sebenarnya. Ha, ya. Ha ula, ya. Seperti ini. Ha ulai. Ya, sebenarnya seperti ini asalnya. Ya. Sebenarnya asalnya seperti ini, tapi karena dia masuk pada kaidah ini, huruf yang diucapkan tetapi tidak ditulis, ya, maka dia tulisannya jadi seperti ini. Maka ini tetap kita katakan sebagai mad jaiz munfasil, walaupun dia secara tulisan seperti hamzahnya itu dalam satu kata. Nah, beda dengan ini. Kalau yang lai, ya, ini mad wajib muttasil. Ya, ini mad wajib, sedangkan yang ini mad jaiz munfasil. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kemudian sama seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini sama. Ya. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di kalimat qul ya ayyuhal kafirun ini pun sama. Ini masuknya kepada mad jaiz munfasil, bukan mad wajib muttasil. Walaupun seakan-akan seolah-olah ini hamzahnya ini dalam satu kata. Ya. Karena ini asalnya ini pun sama, dia masuk pada al-harful ladzi tuntaq wa tuqtab. Ya. Jadi ini masuk kepada pembahasan itu juga. Sebenarnya asalnya begini. Ya. Ya ayyuhal kafirun. Nah, sebenarnya seperti ini asalnya. Ya, ya terpisah, ya ayyuha. Nah, maka di dalam mushaf seperti ini. Ya, tapi tetap kita katakan qul ya ini mad jaiz munfasil, bukan mad wajib muttasil. Walaupun secara tulisan dia seakan-akan bersambung dalam satu kata seakan-akan. Jadi ini ya ayyuha ini mad jaiz munfasil, begitu juga ha'u ini mad jaiz munfasil. Ya. Apa yang menjadi perhatian kita untuk memperkenalkan hal ini, agar kita nanti ketika waqaf tidak membaca panjang 4 atau 5 harakat pada mad jaiz. Itu. Jadi harus kita baca 2. Ya. Itu harus dibaca 2 harakat, kembali ke hukum asal. Hukum asalnya itu mad tabi'i atau mad asli. Wallahu a'lam. Ya. Nah, itu penjelasan tambahan, ya, untuk mad wajib dan mad jaiz. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita bertalaki, silakan. Ustaz, Iya, silakan. terkait dengan waqaf, ketika hamzahnya itu tanwin dibaca atau tidak, Ustaz? Kalau mad wajib. Wanisa wanisa itu kan ada saya dengar wanisa itu. Iya. Intinya kan tanwin itu hamzahnya. Iya, harusnya pakai tain. Iya, berarti terus, ya. Pembahasan itu sudah dibahas di pembahasan makiwat. Iya. Pembahasan makiwat. Jadi makiwat, ya, itu setiap ada paksa tain, ya, maka dia diwakafkan dengan merubah paksa tain menjadi paksa saja. Sementara untuk hamzah, dia walaupun tidak ada alif setelahnya,
dia tetap termasuk pada mad iwad. Jadi betul wanisa, nah, tetap seperti itu ketika diwakaf, karena dia masuk pada pembahasan mad iwad. Ya, dan itu berlaku untuk hamzah saja, tidak berlaku untuk yang lain. Ya, kalau yang lain ketika dia itu fathatain, tanwin fathatain, maka pasti dia itu ada alifnya pasti. Ya, dikecualikan hamzah dan ta marbutoh. Kalau hamzah, ya, dia itu, ya, kalau ada alif mamdudah sebelumnya seperti kalimat nisa, ya, ya. Contoh misalkan tadi wanisaan, ya. Nah ini kalimat wanisaan ketika waqaf, walaupun tidak ada alif, tetap dia mad iwad. Ya. Contoh lagi, misalkan, ya, kalimat yang lain, ya, sama, sama, ya, ya, ini sama nih, seperti ini. Dia walaupun tidak ada alif, maka dia dibaca seperti itu. Kenapa alasannya? Karena didahului alif mamdudah. Nih. Karena didahului alif mamdudah, maka ini tidak dikasih alif. Tapi kalau misalkan tidak didahului alif mamdudah, contoh seperti kalimat, ya, 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 syai'a, ya, syai'a. Nah, syai'a ini walaupun dia dia fathatain, maka dia diberikan alif. Kalimat syai'a, ya. Ya, kenapa? Karena dia tidak didahului alif mamdudah. Tidak didahului alif ini, alif mamdudah. Kalau tidak didahului alif mamdudah, maka dia ketika fathatain dia dikasih alif. Untuk hamzah, itu kaidah hamzah begitu. Ya. Ya, insyaallah saya pahami ya. Jadi dia pembahasannya itu untuk yang ini, ya. Ketika waqaf, maka dia hukumnya itu tetap berlaku mad wajib mutasil 4 harokat atau 5 harokat. Bukan ke pembahasan mad arifi sukun, bukan. Ya, beda kalau misalkan, ya, dia selain daripada fathatain, misal kalimat min, ya, min nisa'in misalkan, ya. Kalau kita wakaf di kalimat min nisa, ya, maka dia ini jatuhnya mad arif lisukun. Ya. Nih, kalau seperti ini jatuhnya dia ke hukum mad arif lisukun. Tapi kalau ini ke hukumnya adalah mad wajib mutasil 4 atau 5 harokat. Sementara kalau ini ketika diwakafkan, ya, maka dia mengikuti mad arif sukunnya. Kalau mad arif sukun tadi dibaca 2 atau 4, maka dia 4 atau 5 harokat. Tapi kalau mad arif sukunnya 6 harokat, maka dia menjadi 6 harokat. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi tentang mad jaiz dan mad wajib. Insyaallah cukup jelas ya. Ya. Nah, kita langsung saja bertalafi ini. Sekarang kita masuk ke surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Di halaman 590.
silakan dimulai dari Pak Mul, jangan dari belakang ya. Suratul Buruj sampai ayat ke-10 ya, silakan. Tadi mempraktekkan tentang mad wajib mutasil di ayat yang pertama ya. Bagus ya. Seperti itu praktek daripada ini. Kemudian ada mad jaiz mufasil di ayat yang ke-7 ya. Oh iya, apa? Di ayat yang ke-8 ya. Ya, di ayat yang ke-8. Alhamdulillah, dan seperti itulah prakteknya ya. Berikutnya di samping Pak Mul siapa Pak? Heri. Ya, silakan Pak dilanjutkan ayat 11 sampai di selesai ya. Betapa ya. Di sini ada yang perlu Bapak harus perhatikan, huruf nun bertasydid itu harus ditempo Pak. Jadi innalladzina amanu, jadi harus ditempo Pak. Ya, jadi huruf nun itu harus ditempo, diberikan kadar, digunakan, didengung gitu Pak. Ya. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannat. Jadi agak ditempo gitu Pak. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang harus diberikan kadar agak panjang gitu Pak. Ya. Jannat. Jadi agak panjang. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, seperti itu. Itu ada satu koreksi ya. Begitu juga di ini ayat yang selanjutnya itu. Inna batsha rabbika lasyadid. Jadi ada di tempo gitu Pak. Inna batsha rabbika lasyadid. Ya, seperti itu Pak. Coba Pak diulang lagi ayat yang ke-11.
Koreksi Pak, perhatikan. Ketika Bapak wakaf di huruf qalqalah itu usahakan di qalqalah gitu Pak. Ya. Ya. Seperti ini nih tadi. Inna batsha rabbika lasyadid. Lasyadid. Gitu Pak. Jadi qalqalah itu mantul. Lasyadid. Ada pantulan. Ya. Kemudian innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Itu Pak. Ada yang mantul gitu Pak. Itu qalqalah. Ya. Nah, coba diulang lagi Pak. Inna batsha ya. Inna batsha rabbika lasyadid. Kurang Pak. Wa yu'id. Ya, terus ada tasdid. Fa'alun lima yurid. Yurid. Gitu. Terus konsentrasi. Bagus. Sekali lagi bagus. Nah, jadi Bapak ada yang harus Bapak konsentrasi, yaitu ketika wakaf di huruf-huruf qalqalah gitu Pak, harus di qalqalah Pak. Qalqalah itu seperti begini Pak, seperti bola kalau kita tendang ke tembok itu dia pasti mantul. Maka dia seperti itu. Lasyadid. Gitu Pak. Ada lasyadid. Kemudian wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Ada yang mantul gitu Pak. Ya. Itu seperti itu. Makanya di sini sampai ayat-ayat yang akhir-akhir itu qalqalah semua gitu Pak. Ya kan? Hurufnya huruf-huruf qalqalah. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Begitu. Fi takdzib. Itu Pak. Jadi dia agak mantul gitu Pak. Ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian lagi ya, Bapak harus bisa membedakan antara sin dengan shin, hurufnya. Sin dengan shin. Contoh misalnya tadi, ya, Dzul Arsyil Majid di ayat yang ke-15. Dzul Arsyil Majid. Arsh, ya, Arsyil Majid. Ya. Itu jadi bedakan Pak antara shin dengan sin. Bedakan ya. Alhamdulillah. Terus tadi Bapak ada yang terlupa di ayat yang ke-20. Ini pembahasan kita sekarang Pak, yaitu pembahasan tentang mad wajib muttasil. Nih di ayat yang ke-20. Wallahu min waraihim muhiq. Di sini Pak, di kalimat itu panjang Pak. Ya. Itu mad wajib muttasil di situ. Ya, jadi
Tadi Bapak bacanya cuma 2 harokat kurang panjang. Ya. Karena ini pembahasan kita mat wajib mutasif. Baik. Jadi wallahu min waraihim muhit. Jadi panjang gitu, Pak. Setiap ada kalau mudahnya pokoknya asal ada bendera nih, ada hamzah di depannya. Nah, ini panjangnya 4 atau 5 harokat. Ya. Jadi di ayat ini ya, di ayat ini bacanya panjang 4 atau 5 harokat. Nah, ya. Nah, coba Anda minta lagi diulang lagi ayat yang sama dari ayat ke-11 sampai ini lagi. Pak Adi, silakan Pak Adi. Iya, Pak Adi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Konsentrasi, ulang lagi ya. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد. Konsentrasi, ada qalqalah. Baqosha. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ayo ulang lagi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Iya, jadi diperjelas, Pak. Innahu huwa yubdi'u. Jadi innahu, ini sudah pernah kita lewat kemarin. Ya. Maksilah qasira. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurur wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Ulang lagi, ulang. Fa'alun lima yurid. Ulang lagi. Fa'alun lima yurid. Iya. Hal ataka hadithu junud Fir'auna wa Samud balil ladzina kafaru fi taqdid wallahu min waraihim muhit. Sekali lagi. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Ya, alhamdulillah ya. Dari bacaan Bapak tadi itu ada yang kenapa kita ulang lagi di ayat yang ke-11 tadi. Di sini Bapak nih di kalimat innalladzina amanu wa 'amilus di kalimat amanu wa 'amilus di sini Pak. Ini ada mat bertemu dengan waw. Nih ada amanu terus wa 'amilus. Ini yang tadi kita katakan matamkin. Nih. Matamkin, Pak. Jadi di kalimat innalladzina amanu wa 'amilus. Jadi di sini jangan sampai terjadi idgham gitu, Pak.
Tadi bacaan Bapak pertama itu terjadi idgham. Jadi begini. Amanu wa amilus jangan, tapi amanu wa amilus. Jadi amanu dua harokat. Nah, ini termasuk bagian daripada mat tabi'i ini. Bagian maksud daripada mat asli. Namanya mat tamkin. Ya. Ini mat tamkin. Amanu wa amilus. Nah, ini. Jadi dikhawatirkan dia terjadi idgham. Mat doma setelahnya waw sukun ada waw lagi. Jadi ada kekhawatiran terjadi idgham. Maka harus konsentrasi matnya. Jangan sampai terjadi idgham, jangan sampai masuk ke huruf waw. Nah, ini namanya mat tamkin. Tapi dia bagian daripada mat asli juga. Ya, bagian daripada mat asli atau mat tabi'i. Kemudian di yang tadi kita sudah koreksi lagi, ya, qalqalah pada tengah huruf, ya, itu harus diperjelas. Inna baqasha rabbika lasyadid. Inna baqasha baqasha. Jadi ada qalqalah. Ya, jangan sampai dilupakan qalqalahnya, jangan, ya. Kemudian lagi pelajaran lagi di ayat yang ke-16. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Di sini, ya, mat aslinya harus diperjelas. Fa'al harus diperjelas. Jadi ada mat asli atau mat tabi'i. Kemudian idgham biguna, idgham bila guna nih. Fa'alul li itu tidak boleh ditahan. Idgham bila guna seperti ini. Domatain bertemu lam itu tidak boleh ditempo, Pak. Tidak boleh, ya. Makanya tadi anak suruh ulang lagi. Jadi fa'alul lima. Jadi seakan-akan nggak ada tasydid, nggak ada tanwin seakan-akan. Seakan-akan dia langsung masuk ke huruf lam. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Ya. Nah, ini adalah faedah-faedah yang bisa kita ambil. Kemudian di ayat yang ke-20 di lafzul jalalah, ya, di ismullah, nama Allah ini walaupun di dalam mushaf internasional, Pak, di lafzul jalalah itu harokatnya fathah saja, tapi harus dibaca dua harokat, Pak, jangan lupa, ya. Wallahu jadi wallahu dua harokat. Wallahu jadi baca wallahu dua harokat, Pak. Ya. Walaupun secara harokat di sini tidak ada mat, tapi harus dimatkan, harus dibaca panjang dua harokat. Ini untuk lafzul jalalah. Allahu a'lam. Yaitu pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Ya. Silakan. Yang ayat 11 ini yang kopi anha itu mad arab disebutkan. Yang ayat 11. Iya, betul. Iya, misal Bapak tadi seperti tadi Bapak wakaf di tahtihal anhar. Nah, itu mad arab sukun. Iya. Iya, jadi mad arab sukun itu kaidahnya, coba perhatikan ya. Di ayat ke-11 itu mad arif sukun itu begini. Ada mad asli, kemudian ada huruf yang berharokat,
kemudian kita wakafkan. Ada mat asli, ada mat asli atau mat tabi'i, kemudian ada huruf yang berharokat dalam satu kata. Ini kan al-anhar. Ini kan dalam satu kata itu. Ya, huruf yang berharokatnya itu dalam satu kata. Maka ketika waqaf dia mat arif lisukun. Ya, panjangnya itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, ini nanti dia termasuk daripada mat far'i juga. Pembahasan nanti yang B. Kalau sekarang kan kita masih A nih. Masih mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, ini pembahasan kita masih ya berkaitan mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah. Nah, maka nanti mat arif lisukun itu pembahasannya nanti. Ya, tapi ini sudah kita singgung, nggak apa-apa. Nah, itu di kalimat mintahihal anhar. Nah, itu mat arif lisukun. Pembahasan mat arif. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Di ayat ini, di surah ini. Ya, kalau nggak ada, maka kita tambah satu surat lagi. Surah Al-Insyiqaq. Ya. Ya. Nah, sama ya. Di sini 10 ayat ya. 10 ayat. Silakan sampingnya Pak Adi, silakan Pak. Pak Rusli. Oh iya, silakan Pak. Surah Al-Insyiqaq ya, sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat. Huruf shin Pak, syaqqat. Sya ya, ulang lagi. Idza as-samaa'u shaqqat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa huqqat. Lagi wa huqqat. Wa azinat li rabbi wa huqqat. Li rabbiha, ulang lagi. Li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa taqallat. Wa azinat li rabbika wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa pelajaran Pak yang perlu kita jelaskan. Jadi nanti Bapak bedakan antara sin dengan shin Pak. Jadi idza samaa'un syaqqat. Jadi sya ya. Syaqqat. Jadi huruf shin itu Pak ada hembusan udara. Syaqqat. Gitu. Itu Pak ya. Jadi harus dibedakan Pak antara sin, idas sama itu huruf sin. Idas sama syaqqat. Itu Pak ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kemudian yang kedua Pak, wa adinat. Itu ada hamz.
Jadi ada hamas, ada sifat mengalirnya udara. Hamas pada huruf ta. Wa adinat, keluar udara. Ya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Perhatikan lagi. Wa huqqat. Huruf qaf itu Pak huruf yang isti'la. Jadi huruf qaf itu huruf isti'la. Huruf qaf itu begini Pak. Sifatnya dia pangkal lidahnya itu diangkat. Jadi menimbulkan suara yang tebal. Jadi condong suara ko dia. Ko. Wahuk ot. Ko. Wahuk ot. Gitu Pak ya. Jadi bukan wahuk kat. Bukan Pak. Wahuk kat. Bukan. Tapi wahuk ot. Ko. Terdengar ko gitu. Gitu. Karena dia punya sifat isti'la. Isti'la itu adalah menaikkan pangkal lidah sehingga suaranya itu tebal, ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil di situ Pak. Kemudian di ayat yang ke-6, ya ayyuhal, ini tadi pembahasan kita nih. Jadi ya ayyuha itu dia mad ismul fasil. Ya. Jadi ya ayyuha itu mad ismul fasil bukan mad wajib. Walaupun seakan-akan hamzahnya itu dalam satu kata. Ya. Jadi nanti ketika kita waqaf, kita bisa baca ya ayyuhal insan, gitu. Ya ayyuhal insan, jadi boleh seperti itu. Ya. Jadi waqaf. Ya. Ketika waqaf itu 2 harokat, tapi ketika diwasol 4 atau 5 harokat. Kemudian di kalimat al-insan Pak, ya ayyuhal insan, ini ikhfa. Jadi dia insanu. Jadi dia agak disamarkan gitu Pak nunnya. Insanu innaka. Ya, jadi dia agak disamarkan. Beda dengan innaka dengan insan, beda ya. Gitu Pak. Jadi dia ikhfa, nunnya itu harus disamarkan. Itu pelajaran. Nah, kemudian di ayat yang ke-8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Perhatikan yasira. Nah, ini huruf sin. Yasira. Jangan yashi, yashi jangan Pak, tapi yasira huruf sin. Nah, kemudian di ayat yang ke-10 ini pembahasan kita lagi, yaitu mad wajib muttasil. Ya. Wa amma man utiya kitabahu banyak dhahri. Panjang Pak. Ya, itu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak, silakan Pak. Ya, memang membutuhkan ini Pak, ada tahapannya ya, ada tahapan. Jadi kalau misalkan ada beberapa yang perlu dikoreksi ya, nanti Bapak usaha untuk diperbaiki ya. Diperbaiki huruf-huruf yang tadi kita jelaskan itu. Kalau tidak ada pertanyaan, dilanjut, silakan.
Ya, Pak Tris, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور Sekali lagi ulang. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا Ulang lagi, ulang. بلى إن Nah, di sini Pak. Ini mas jadi sempati, panjang. 4 atau 5 halaman. Ulang. بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق Nah, kurang. Bisyafaqo. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق Sekali lagi ulang. لتركبن طبقا عن طبق Nah, konsentrasi nun bertasydid harus ditempo Pak. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Lagi ulang. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون Baik, alhamdulillah gitu ya. Ada beberapa yang perlu dikonsentrasi Pak. Ya, tadi di kalimat pokoknya Bapak konsentrasi nun bertasydid harus ditempo. Ini tadi berulang-ulang kurang, kadarnya kurang. Innahu dhanna an lan yahur. Nah, jadi antara inna dengan dhanna harus sama gitu Pak. Kemudian bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, ini bala, ini pembahasan kita madja ismul fasil. Jadi jangan hanya dibaca 2 harokat saja Pak, jangan. Ya, tapi harus dibaca dengan ini apa? Dengan 4 atau 5 harokat. Mungkin Bapak di mushaf Bapak itu nggak ada ya, nggak ada benderanya. Ya. Jadi hanya ada begitu aja kan Pak ya, berdiri gitu ya. Ini di mushaf mushaf lokal memang itu kadang mengecoh. Jadi kita harus paham ini Pak. Ada mat bertemu dengan hamzah setelahnya gitu. Di kalimat bala itu kan mat ya kan, mat tabi'i. Ada hamzah di setelahnya, ya Pak? Inna, ya kan? Memang kalau di mushaf lokal itu dia nggak ada bendera. Maka ini harus konsentrasi gitu Pak. Beda dengan di mushaf internasional. Kalau di mushaf internasional ada dia. Dia walaupun di akhir ayat aja ada benderanya kalau di sini. Nah, kalau di mushaf lokal memang nggak ada. Nah, jadi ini perlu konsentrasi kita. Oh, ini ada mat, setelahnya ada hamzah. Atau kalau di situ setelahnya ada alif. Ya, setelahnya itu ada alif bukan hamzah. Ya, jadi innanya itu nggak ada hamzahnya, nggak ada kepala hamzahnya, hanya kasroh saja, alif. Nah, maka itu Pak. Gitu. Jadi itu 4 atau 5 harakat.
bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah itu memang di mushaf lokal itu harus konsentrasi. Harus konsentrasi. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian huruf shin, ingat, bisyafaqah. Bisyafaqah. Harus bedakan dengan huruf shin. Wal qamari idza tasaqa. Itu kan biasa, idza tasaqa. Kalau ini bisyafaqah. Harus bedakan. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari pembacaan tadi. Baik, insyaallah ya. Nah, kemudian berikutnya Pak Sofril, silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ulang lagi Pak, konsentrasi Pak. Wa idza quri'a 'alaihim. Jadi perjelas hamzah, quri'a. Wa idza quri'a 'alaihim. Wa idza quri'a 'alaihim. Ulang. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ada beberapa yang bisa kita ambil pelajarannya di sini. Nih, jadi hamzah itu dia sifatnya kuat. Jadi harus jelas berbunyi a, i, u. Wa idza quri'a 'alaihim, jadi quri'a. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Tuh, itu Pak ya. Jadi nih, sifat itu harus diberikan haknya. Sifat dia syiddah, maka disyiddahkan. Jadi hamzah ini syiddah. Jadi dia bukan rokhawah. Jadi harus betul-betul diperjelas. A, quri'a. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Kemudian di lafzul jalalah Pak, ingat. Wallahu a'lamu bima yu'un. Di lafzul jalalah, di lam itu ada mat asli. Cukup 2 harokat aja Pak, jangan lebih dari 2 harokat. Jangan wallahu a'lamu bima yu'un. Itu terlalu panjang Pak. Jadi cukup wallahu a'lamu bima yu'un. Cukup 2 harokat aja. Jangan jangan Pak. Cukup 2 harokat aja. Ya, karena dia mat asli atau mat tabi'i. Nah, itu. Alhamdulillah. Nah, terus di ayat yang terakhir kita dapatin lagi nih, ya. Seperti tadi, yaitu mat tamkin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Jadi amanu wa 'amilus. Ini harus konsentrasi Pak, hati-hati. Ini namanya mat tamkin. Jangan sampai kita terjadi idgham dengan waw setelahnya. Ya, oke. Ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita ini terkait mat wajib dan mat ihsan Pak. Ya. Ini yang
bala ini, Ustaz. Iya. Dan biasa ada saya dengar imam dia pendek, bala, terus dilanjutkan. Oh iya. Bala, innaka. Iya. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus, Pak. Iya, jadi terkadang ada imam yang dibaca pendek, 2 harokat maksudnya, ya, mengkosor dia hanya 2 harokat aja. Jadi jawabannya gini Pak, kalau misalkan di sini dibaca dengan 2 harokat aja, itu syaratnya harus wakof, syaratnya harus berhenti gitu Pak. Bala, terus nafas, harus nafas. Bala, inna rabbahu kana bihi basira. Jadi itu wajib Pak, harus wakof. Jadi kalau misalkan mau dibaca 2 harokat ini di kalimat bala, nafas, harus nafas. Jangan bala tanpa nafas, maka itu jatuh hukum sakta. Kalau misalkan berhenti sejenak tanpa nafas, itu seperti sakta Pak. Dan sakta itu di dalam riwayat Hafs an Asim itu nggak boleh sembarangan. Itu harus yang memang di dalam riwayat itu ditetapkan. Nah, di dalam riwayat Hafs an Asim yang kita masyhur kita baca, itu hanya ada 4 tempat Pak. Yang yang wajib sakta ketika wasol. Di dalam surah Yasin, di dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Kemudian surah Al-Qiyamah, ya. Sama di dalam surah Al-Kahfi ayat pertama itu. Itu yang wajib itu. Ya. Kemudian ada yang jaiz, yang boleh, yaitu di akhir ayat At-Taubah dengan Anfal, surah Anfal. Kemudian yang kedua di surah Al-Haqqah. Ya. Nah, itu yang cuma ada 6 Pak di dalam riwayat Hafs an Asim, cuma ada 6. Nah, kalau misalkan di sini misalkan bala inna tanpa nafas gitu, nggak boleh, harus nafas. Jadi harus wakof. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Gitu Pak. Itu namanya kita menyesuaikan riwayat. Tapi boleh Pak, kalau misalkan Bapak baca bala nafas inna rabbahu kana bihi basira, boleh. Kayak yang masyhur lagi, ya. Di dalam surah yang kita sudah hafal, di dalam surah apa ya? Ini di dalam surah Al-Humazah Pak. Dikalla layum badanna fil huqamah. Ya di surah Al-Humazah di halaman 601. Ini biasa sering imam baca begini Pak, diberhentikan sebentar. Kalla layum badanna fil huqamah. Itu boleh kalau dia nafas. Boleh, tapi harus nafas. Kalla la yumbadanna fil huqamah. Tapi kalau misalkan kalla la tanpa nafas itu nggak boleh. Kalau riwayat Hafs an Asim. Ya, kalau riwayat Hafs an Asim. Yang jadi permasalahan kan kita nggak tahu riwayat. Kadang-kadang kita ngikutin murotal, ya kan? Murotal nih kita sering dengar gitu, atau sering qori lah, ya qori di media sosial misalkan. Terus kita dengar, akhirnya kita ikut-ikutan tanpa mengetahui riwayat. Nah, itu nggak boleh.
itu nggak boleh. Kalau kita nggak tahu riwayat, kita ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Jadi jawabannya intinya harus tarik nafas, Pak. Ya, gitu. Kalla inna, harus nafas. Kalla, walaupun nafasnya sedikit nggak apa-apa. Kalla inna rabbahu, nggak apa-apa. Ya, yang penting menarik nafas. Ya. Nah, itu nanti kenapa kita harus syaratkan tarik nafas? Karena pembahasan wakaf itu nanti dia akan bersinggungan dengan masalah sakta gitu kan. Kadang-kadang orang itu nggak paham wakaf dengan sakta itu nggak ada bedanya, itu nggak boleh. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok, Pak. Kalau sakta itu berhenti sejenak tanpa nafas. Tapi kalau wakaf itu berhenti sejenak dengan nafas. Gitu. Walaupun kita misalkan nggak tahu apakah si imam ini atau qori ini nafas atau enggak, itu urusan dia. Ya, tapi kita sebagai pendengar kita sering mendapatkan hal itu. Berhenti sebentar gitu, terus diwasal dilanjut. Wallahu a'lam. Paham Pak ya? Insyaallah Pak ya. Barakallahu. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Udah ya, insyaallah ya. Ya, udah cukup ya. Ya, semoga yang kita bahas di malam hari ini walaupun dengan lelah mungkin ya, dan kita mempersiapkan esok hari ya, kalau misalkan lembur ya, atau memang yang kerjanya memang di waktu hari pekan ya, atau waktunya itu tapi kalau nasihat dari Ustaz Yadin ya rahimahullah ta'ala, kalau bisa jangan lembur. Kita gunakan untuk menuntut ilmu. Allahu a'lam. Bila taufiq, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.